Bab 018. Maaf Tuan, sepertinya Anda sangat kehausan. Ya mungkin karena AC ini terlalu dingin jadi aku suka teh panas. Tapi Tuan AC-nya otomatis menyesuaikan dengan suhu ruangan. Entahlah, aku suka teh panas. Kevin tersenyum kepada Vita. Vita merasa terkejut melihat Kevin tersenyum seperti itu. Bahkan itu terlihat menakutkan baginya mengingat Bianca yang berkata bahwa Kevin bos yang sulit untuk tersenyum. Vita menggeleng-gelengkan kepalanya. Kak Vita, ayo Cini main lagi. Oh, oke siap Tuan. Maksudku Tuan muda. Vita kembali mendekati Kevin. Vita benar-benar takut jika dia melakukan kesalahan kepada Kevin. Jam pulang tiba. Vita pulang bersama Bianca yang kebetulan hari ini mereka tidak bekerja lembur. Besok kamu tidak perlu kemari. Hah? Kenapa Tuan? Aku mohon jangan pecat aku di hari pertamaku bekerja Tuan. Aku mohon. Vita menangis dan menggenggam tangan Kevin. Bianca terkejut dengan apa yang terjadi. Maaf Tuan, apa maksud Anda adik saya dipecat? Bianca menarik Vita dari tangan Kevin. Pecat. Aku hanya memintanya untuk menjaga Kevin di rumahku. Apa kamu keberatan? Bi, begitu ya Tuan. Tentu saja saya tidak keberatan. Vita menghapus air matanya dan wajahnya terlihat sangat merah karena malu. Jam 7 sudah ada di rumahku. Baik Tuan. Kevin pergi meninggalkan Vita dan Bianca dengan menggendong Kevin. Bianca menarik lengan Vita dan meminta penjelasan. Vita hanya tersenyum malu. Sepanjang perjalanan pulang Vita menceritakan segala kegiatannya hari ini kepada Bianca. Vita tipe orang yang suka sekali bercerita, bahkan dia sangat antusias dalam bercerita. Aku malu Kak, aku kira tadi Pak Kevin marah kepadaku gara-gara aku melakukan kesalahan. Hahaha, gila ya kamu berani kayak gitu sama Pak Kevin. Aku cuma kasihan melihatnya, sepertinya dia menikmati teh itu. Makanya aku kasih sama pocinya. Hahaha, ngakak aku deh. Gini nih kalau kurang nonton sinetron. Apaan sih Kak? Aku nggak suka. Hahaha, polos banget sih kamu. Bianca mengacak rambut Vita dengan gemas dengan pandangan tetap fokus pada menyetir. Oh iya Kak, besok anterin aku dulu ke rumah Pak Kevin ya. Oga aku juga kan harus kerja. Kalau aku antar kamu dulu, jam berapa aku harus berangkat? Enggak deh. Pesen ojol aja napa? Jahat banget sih Kak. Aku kan baru di kota ini. Kalau aku naik ojol apakah Kak nggak takut adik gadisnya diculik orang? Vita memasang wajah sedih. Tips aja sih ya, kalau ada yang culik kamu, kamu ceritain kisah hidup kamu mulai dari lahir nimpe segede gini. Lo emang kenapa Kak? Dia gak bakalan tahan sama kebawelan kamu dan turunin kamu deh hahaha. Jahat banget deh. Ibu nggak pernah ngeluh tuh kalau aku cerita. Malah seneng banget denger cerita-cerita aku. Karena kalau ibu ngeluh, kamu bakalan nangis dan cerita lebih panjang berkali-kali lipat. Jahat banget sih jadi kakak, pantesan jomblo. Siapa juga yang jomblo? Bianca bergumam. Jadi kakak nggak jomblo? Nggak, bukan begitu. Aku ceritain ke ibu ya Kak, boleh kan? Nah ini kenapa aku nggak suka cerita sama anak kecil. Anak kecil, Vita kembali merajuk. Dedi, tadi aku main sama Kak Vita. Oh ya, menurutmu gimana Kak Vita? Gimana apanya Dat? Apa dia baik, cantik, imut, polos? Apa itu Dedi? Jajanan ya? Kevin menggeleng-gelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa bertanya seperti itu kepada anak sekecil Kevin? Oh iya, tadi kalian main apa aja? Kevin menceritakan semuanya. Kevin tersenyum dan sekali-kali memuji kehebatan anaknya. Besok mainnya di rumah aja ya. Kak Vita. Dia diajak ke sini. Asik Kak Vita ke rumah. Sesampainya di rumah Kevin ingin segera tidur supaya cepat bertemu kembali dengan Vita. Dedi, nanti Kak Vita suyu bobo di sini aja ya. Loh, dia punya keluarga Boy, tidak mungkin dia mau tidur di sini. Kamu tahu Bianca, dia kakaknya.
Kevin seperti mengerti perkataan Kevin hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Bu, Kak Bika punya pacar. Apaan sih kamu? Bianca menutup mulut Vita. Siapa? Apa bos itu? Biasanya sekretaris kan pacaran sama bosnya. Enggak bu, Pak Kevin udah punya anak. Jangan sama Pak Kevin deh kak. Cari yang single aja, Vita menambahkan. Ih siapa juga yang pacaran sama Pak Kevin? Oh ya kak, kemana sih istrinya Pak Kevin? Kenapa Kevin seharian di kantor? Kenapa nggak sama ibunya aja gitu? Kan kasihan kak dia di kantor seharian kayak gitu. Kalau aku udah nikah, aku bakalan fokus sama anak aku deh. Oh iya besok aku kan ke rumah Pak Kevin, pasti ketemu sama istrinya. Istri Pak Kevin nggak ada. Kabur. Hah. Pagi hari Vita sudah bersiap-siap, dia memesan ojek online. Tak lama kemudian babang ojek datang menjemput. Bu, aku berangkat dulu ya. Iya hati-hati Yanduk, Vita mencium tangan ibu dan berpamitan pada Bianca juga. Kalau ada apa-apa telpon aku aja ya dek. Iya kak, kayak yang mau kemana aja, Vita tertawa. Dasar bocah, dikasih perhatian malah nyengir. Vita pun pergi menggunakan ojek ke rumah Kevin. Ini rumah Pak Kevin. Besar banget, Vita memencet bel yang ada di depan gerbang. Mau ke siapa Neng? Saya pengasuh barunya Tuan Kevin Pak, kemarin Pak Kevin nyuruh saya kemari. Oh begitu, silahkan masuk, security membuka gerbang. Tunggu di sini ya Neng, terlihat security bernama Barno itu menelpon, sepertinya menelpon ke dalam rumah. Dasar orang kaya, Vita bergumam. Silahkan masuk Neng, katanya Tuan sudah menunggu. Terima kasih Pak, tanpa pikir panjang Vita berlari karena takut terlambat. Jarak dari gerbang ke rumah membutuhkan waktu lebih lama apabila Vita hanya berjalan kaki. Namun sesampainya di depan rumah Vita kebingungan, loh kemana lagi ini? Apa aku masuk saja? Tapi pintunya ditutup. Vita mencari-cari bel namun tidak ada bel di sana. Tiba-tiba seorang asisten rumah tangga membuka pintu, silahkan masuk Nona, Tuan sudah menunggu. Ah iya terima kasih. Vita mengikuti asisten rumah tangga tersebut. Sepertinya ke tempat meja makan. Kak Vita, Kevin menghambur ke pelukan Vita. Aku kangen Kak Vita. Iya aku juga kangen Tuan. Kevin melihat Vita dan Kevin. Maksudku kangen Tuan muda, hehe. Ayo makan Kak. Aku sudah makan, ayo aku suap iya, Vita bergabung bersama Kevin dan Kevin kemudian menyuapi Kevin. Pintar sekali makannya, Kevin menganggukkan kepalanya. Kalian akrab sekali, padahal Kevin orang yang sulit untuk menerima orang asing, Kevin angkat bicara. Tiba-tiba Vita tersedak karena ucapan Kevin. Kevin memberikan segelas air, terima kasih Tuan, Vita meneguk abis air putih yang ada di gelas. Kalian tunggu di rumah saja ya, Dedi ada meeting hari ini. Siap Dedi, tapi kita boleh jayan-jayan. Loh mau kemana lagi? Bukannya kemarin udah jalan-jalan. Jajan es krim Dedi. Oke nanti selesai meeting Dedi jemput kalian. Kami pakai supir saja Tuan, Vita menundukkan kepalanya. Aku juga ingin meluangkan waktu dengan anakku. Baik Tuan, batin Vita bergumam, lalu kenapa harus menjemput kami? Jemput anakmu saja. Kamu keberatan. Tentu saja tidak Tuan, Vita nyengir karena Kevin sepertinya mengetahui apa yang ada di pikirannya. Kevin pergi meninggalkan Kevin bersama Vita. Dedi berangkat dulu ya boy. Hati-hati di rumah, Kevin memeluk tubuh Kevin. Jaga dia. Jika ada apa-apa hubungi Bianca. Baik Tuan. No Dedi, aku cowok. Aku yang akan jaga Kak Vita. Vita tertawa mendengar ucapan Kevin. Hahaha terima kasih Tuan muda. Kevin memperhatikan Vita dan ikut tersenyum. Sudah lama aku tidak melihat seorang gadis polos tertawa lepas seperti ini. Mungkin terakhir kali saat melihat Viana, Kevin segera menepis pikirannya. Dedi berangkat sayang, Kevin pergi diantar oleh sopir pribadi. Tuan muda, Anda sudah sangat tampan. Siapa yang memandikanmu? Dedi Kak.
Dedimu bisa memandikanmu. Iya, tiap hari kita mandi baleng. Kak Vita mau ikut. Vita membelalakan matanya, wajahnya sangat merah. Tidak tuan muda. Kalian bisa menghabiskan waktu bersama berdua. Kenapa wajah Kak Vita meyah? Vita menutup wajahnya menggunakan kedua telapak tangan. Siang hari seperti janji Kevin, dia datang untuk mengajak Kevin dan Vita makan siang. Ayo tuan muda, dedimu sebentar lagi akan datang menjemput. Call me Kevin Kak. Kevin berlari sambil tertawa karena Vita kelelahan mengejarnya. Baiklah tuan Kevin, ayo ganti pakaianmu. Tidak mau Kak, Kevin mau diganti baju sama Dedi. Nanti Dedi. Ayo boy, aku akan menggantikan pakaianmu. Kevin melihat ke arah suara dan segera memeluk Kevin. Kita jajan es krim kan Dedi? Iya, Kevin menggantikan pakaian Kevin. Kenapa kamu membuatnya kelelahan boy? Siapa? Kak Vita. Iya. Kevin suka lihat wajah Kak Vita yang merah Dedi. Tadi pagi juga wajah Kak Vita memerah. Vita terkejut mendengar ucapan Kevin. Oh ya, apa kamu membuatnya berlari seharian? Tidak Dedi, tadi Kevin hanya ajak Kak Vita mandi bayang Kevin bayang Dedi. Wajah Vita benar-benar sangat merah. Namun bukan hanya wajahnya yang merah, wajah Kevin pun memerah. Ayo kita berangkat, Kevin menggendong Kevin dan Vita mengikuti dari belakang. Di rumah Kendra, Viana sedang bermain bersama Kla. Hari ini panas banget ya, kita pesan makanan pada Dedi Yu. Viana menelpon Kendra, Bie, aku pengen makanan atau minuman yang segar dong. Pengen apa yang? Mau rujak lagi? Enggak, aku pengen minuman boba gitu Bie. Minuman apaan sayang? Aku baru dengar. Mendingan sekarang kamu ke mall dekat kantor, di sana banyak deh Bie yang jualan minuman kayak gitu. Baiklah, tunggu aku ya. Aku akan membelinya sekarang. Oke Bie, makasih ya. Wah lihatlah, Dedimu siaga sekali. Dedi. Iya nanti dedimu datang ya, Kla tersenyum seperti mengerti kata-kata Viana. Sudah sampai, ayo makan dulu boy. Supaya kamu cepat besar. Aku mau es krim Dedi. Oke, tapi makan nasi dulu ya. Mereka memasuki tempat makan, Vita memilihkan tempat yang nyaman bagi mereka. Tempat yang bisa melihat luasnya mall tetapi tidak terlewati banyak orang sehingga mereka bisa makan dengan tenang. Vita dan Kevin memilih beberapa makanan untuk mereka. Anda mau makan apa tuan? Aku ikut saja denganmu, Kevin sibuk memainkan ponselnya. Baik tuan. Mereka kembali memesan beberapa makanan. Di pintu masuk nampak Kendra mencari sesuatu. Kevin yang melihat itu langsung memanggil, Uncle Kenda. Kendra melihat Kevin dan menghampirinya. Kevin berlari ke arah Kendra. Sedang apa boy? Mau makan Uncle? Sama siapa? Kendra melihat ada Kevin dan seorang perempuan. Itu sama Dedi dan Kak Vita. Maaf tuan, Tuan Kevin sedang dengan siapa? Biarkan saja. Kendra menghampiri mereka, lama tidak bertemu bro, Kendra menyapa Kevin. Iya, apa kabar? Bagaimana dengan Princess? Baik, semuanya baik. Syukurlah, mereka terlihat canggung. Vita melihat kecanggungan itu. Silahkan duduk tuan. Tidak usah. Aku hanya akan membungkus minuman. Oh iya kamu pasti tahu minuman boba. Ah iya itu minuman yang ada topping bulat-bulat gitu tuan. Yang mana? Istriku sedang hamil dan menginginkan minuman itu, Kevin melihat ke arah Kendra. Hamil? Iya, Viana hamil anak kedua dan ketiga kami. Maksudmu? Dia hamil kembar, tanpa diduga Kevin tersenyum bahagia. Selamat bro, aku benar-benar turut bahagia atas kehamilannya. Semoga kalian sehat selalu, Kevin menepuk punggung Kendra. Kendra merasakan kehangatan yang terpancar dari Kevin dan membalas senyumannya, terima kasih bro. Jadi Aunty Vina mau punya dedek bayi lagi. Iya boy, 2 loh. Wah, Kevin juga mau. Kak Vita, Kevin mau adik bayi,
Vita langsung tersedak mendengar ucapan Kevin, kenapa dia meminta padaku. Minta ke dedimu boy, Kendra tertawa melihat Kevin. Uncle juga yang punya bayinya Aunty Vina, bukan Uncle. Tapi dia istriku, Kendra mencium Kevin gemas. Vita hanya tertunduk malu, dan Kevin pura-pura tidak mendengar ucapan Kevin. Jadi yang mana minuman itu? Itu tuan, Anda bisa membeli di kedai itu atau yang itu juga ada, Vita menunjuk beberapa kedai. Kamu tahu yang mana yang paling enak? Saya belum pernah mencobanya tuan. Baiklah, Kendra memanggil seorang pelayan dan memesan semua jenis minuman boba. Aku duluan, Viana dan kelas sudah menungguku, Wondra berpamitan. Nanti main ke rumah ya boy. Siap Uncle, Kevin memeluk Kendra. Kendra pergi meninggalkan mereka. Sepertinya Anda sangat dekat dengannya tuan muda, kalau kita berdua yang pergi jalan-jalan, sepertinya aku akan ketakutan saat dia menghampirimu. Dia Kendra, dulu dia asisten pribadiku. Namun sekarang dia seorang CEO di salah satu perusahaan ternama. Wah hebat sekali dia dari asisten pribadi menjadi CEO. Dia orang kaya yang berpura-pura miskin, dasar bocah. Oh pantas saja. Kak Vita nanti kita main ke rumah Klaya. Siapa Kla? Anak Uncle Kenda. Oh iya tadi dia bilang Viana dan Kla menunggunya. Nyonya Viana pasti istrinya. Beruntung sekali dia mendapatkan suami seperti Tuan Kendra, dia begitu baik dan perhatian. Dia rela mencari minuman boba demi istrinya. Suami lain belum tentu mau, Vita melamun sambil berkata-kata. Coba kamu tanyakan apakah makanannya sudah siap. Aku mulai lapar. Baik tuan, Vita menghampiri kedai makanan. Vita dan Kevin makan dengan lahap, Kevin masih memikirkan kata-kata Vita. Bukan Viana yang beruntung, tapi Kendra. Kendra beruntung bisa memiliki perempuan seperti Viana. Dia malah menyia-nyiakan perempuan yang begitu sempurna demi wanita jaleng seperti Vira. Dedi, Kevin membuyarkan lamunan Kevin. Kenapa tidak makan? Mau Kevin cuapin? Enggak boy, Dedi akan makan sendiri. Biasanya kalau Kevin nggak makan, Dedi suka suapin Kevin. Haha anak pintar, Kevin mengacak rambut Kevin. Terima kasih boy sudah setia menemani Dedi, Kevin hanya mengangguk. Vita bingung dengan apa yang dikatakan Kevin. Bukankah seorang anak memang seharusnya setia kepada orang tuanya? Tidak ada anak yang selingkuh cekak-cekak. Vita dan Kevin bermain bersama, mereka tertawa saat memainkan beberapa permainan di arena bermain anak. Ayo tuan kalahkan dia, Vita memberi semangat. Kevin tersenyum, jadi seperti ini seharusnya hubungan seorang ibu dengan anaknya, Kevin menggelengkan kepalanya. Menyadarkan dirinya kalau Vita hanya pengasuh Kevin bukan ibunya. Dedi ayo ikutan, seru Dedi, Kevin melambai-lambaikan tangannya. Kevin menghampiri Kevin dan ikut bergabung. Mereka sesekali tertawa bersama saat berhasil memainkan permainannya. Vita ikut tertawa saat melihat kedekatan Kevin dengan Kevin. Kita tim yang hebat, Kevin memeluk Kevin. Beruntung sekali istri Anda tuan, Anda seorang ayah yang penyayang dan juga riang, Vita kembali menggelengkan kepalanya. Dia ingat kalau istri Kevin pergi meninggalkannya. Kak Vita ayo ikut bermain, Vita tersenyum dan menghampiri mereka. Mereka bermain bertiga, tawa bahagia keluar dari mulut mereka. Bahkan sesekali mereka saling memberikan semangat. Waktu menunjukkan sore hari. Kevin kelelahan dan akhirnya tertidur. Sepertinya kita harus pulang sekarang tuan. Tuan Kevin kelelahan karena tidak tidur siang, Kevin pun menggendong tubuh Kevin.